Badan Pangan Nasional mencatat sejumlah harga komoditas pangan di tingkat pengecer mulai turun. Berdasarkan data dari panel harga Bappenas Senin 1 September 2025, harga cabai merah tingkat konsumen mencapai Rp42.542 per kilogram. Badan Pangan Nasional mencatat sejumlah harga komoditas pangan di tingkat pengecer mulai turun. Ya, harga cabai rawit merah tingkat konsumen turun menjadi Rp42.542 per kilogram. Dan harga beras medium turun dari Rp14.073 per kilogram menjadi Rp13.813 per kilogram. Badan Pangan Nasional mencatat sejumlah harga komoditas pangan di tingkat pengecer mulai turun. Berdasarkan data dari panel harga Bappenas Senin 1 September 2025, harga cabai merah tingkat konsumen mencapai Rp42.542 per kilogram, turun dari harga sebelumnya Rp44.171 per kilogram. Sedangkan bawang merah turun dari sebelumnya Rp46.393 per kilogram, menjadi Rp43.202 per kilogram. Harga beras medium juga terpantau turun dari Rp14.073 per kilogram menjadi Rp13.813 per kilogram. Sementara beras stabilitas pasokan harga pangan atau SPHP turun dari Rp12.561 per kilogram dari sebelumnya Rp12.578 per kilogram. Penurunan harga juga terjadi pada komoditas minyak goreng kemasan menjadi Rp20.450 per liter dari sebelumnya Rp20.817 per liter. Sementara minyak goreng curah turun dari Rp17.487 per liter menjadi Rp17.286 per liter. Dan harga minyak kita turun dari Rp17.495 per liter menjadi Rp17.430 per liter. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ke informasi lainnya pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman segera mengalokasikan 3.000 rumah subsidi untuk asisten rumah tangga atau ART hingga baby sister. Ya, langkah ini guna mengejar target pemerataan kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP mengalokasikan hingga 3.000 kuota rumah subsidi untuk segmen pekerja berpenghasilan rendah termasuk asisten rumah tangga, satpam, supir, office boy, office girl, hingga babysitter. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyebut, langkah ini merupakan upaya pemerataan agar kelompok pekerja dengan pendapatan rendah dapat memiliki rumah. Alokasi ini merupakan bagian dari target yang lebih besar pemerintah saat meluncurkan 75.000 program rumah subsidi dengan skema KPR FLPP hingga akhir 2025. Cara kita membuat distribusi kesempatan, distribusi keadilan kepada semua segmentasi gitu. Saya pikir saya sangat terharu ya, bagaimana sekarang di zaman Presiden Prabowo seorang ART ibu-ibu bisa ya mendapatkan rumah subsidi. Gitu. Seorang babysitter tadi sangat terharu, tapi dia menangis yang bukan sedih, tapi dia bahagia. Pemerintah menargetkan pembangunan perumahan untuk ART hingga babysitter sebanyak 25.000 rumah subsidi. Selain itu, pemerintah juga telah menaikkan kuota FLPP dari 220.000 menjadi 350.000 unit atau naik 60%. Hingga saat ini dana yang telah disalurkan mencapai 20 triliun rupiah atau sekitar 57% dari total alokasi DIPA tahun 2025. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Center for Economic and Law Studies atau CELIOS meminta pengelolaan dana investasi pemerintah dalam Danantara harus transparan serta memiliki peta jalan investasi yang berkelanjutan dan meninggalkan investasi di industri tak ramah lingkungan. Ya, menurut Direktur Eksekutif CELIOS, Bima Yudhistira, sejak didirikan pada Februari lalu, BPI Danantara hingga kini belum memenuhi komitmen transparansi, akuntabilitas,
dampak, dan investasi transformatif terkait investasi lebih hijau. Peta jalan investasi berkelanjutan dibutuhkan agar pengelolaan dana jumbo senilai lebih dari 1 triliun US dollar yang dimiliki Danantara berkualitas dan berdampak pada pekerja, negara, dan lingkungan. Bima menilai hingga saat ini pembentukan BPI Danantara dianggap belum menunjukkan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Beberapa proyek yang digarap Danantara justru dinilai kurang tepat sasaran dan belum memberi manfaat luas bagi masyarakat. Jadi Danantara ini punya misi dan tugas. Bahkan di dalam misinya Danantara itu 2 kali disebutkan soal pembangunan yang sifatnya berkelanjutan. Nah, ini yang harusnya jadi output dari Danantara dan bisa dilihat sejak Danantara berdiri seharusnya, idealnya. Kita mungkin nggak butuh untuk tumbuh 8%. Karena kondisi sekarang yang dibutuhkan adalah Danantara bisa nggak membuat kualitas perekonomian itu meningkat. Karena setiap triliun investasi yang masuk ini makin nggak ada korelasinya dengan tambahan serapan tenaga kerja. Ya, Selyos ini mendorong ya BPI Danantara untuk berinvestasi lebih hijau. Jika kita lihat juga di negara-negara maju dan banyak negara berkembang juga, investasi yang lama itu sudah mulai ditinggalkan ya, dan juga beralih ke investasi yang lebih hijau seperti kendaraan listrik dan lain sebagainya, di mana sepertinya investor juga sudah mulai melirik ya, atau juga menaruh banyak investasi di energi hijau. Nah, mungkin ini oleh Danantara mungkin bisa dimitigasi ya bagaimana ke depannya agar Danantara bisa lebih berinvestasi ke ekonomi hijau dan mengikuti tren global saat ini. Ya, tentunya yang ditunggu oleh publik adalah bagaimana kemudian transparansi dari Danantara, dana-dana yang dikelola ini kemana saja investasinya, apakah kemudian benar-benar bisa menghasilkan dan akhirnya memberikan manfaat yang luar biasa bagi negara, atau justru Danantara hanya menjadi wadah untuk kemudian berinvestasi di aset-aset ataupun di instrumen-instrumen yang ternyata tidak sebegitu menarik begitu. Nah, ini harusnya menjadi salah satu perhatian ataupun catatan bagi Danantara, dan salah satunya adalah kemarin setelah berencana untuk menerbitkan bond, ini tentunya menimbulkan banyak pertanyaan juga. Kenapa kemudian akhirnya Danantara harus menerbitkan surat utang, padahal diklaim sebagai salah satu SWF terbesar di dunia. Ya, nanti kita tunggu bagaimana kemudian update dari Danantara. Masih di Prime Market Highlight pemirsa, Badan Pusat Statistik mengumumkan Indonesia mengalami deflasi 0,08%. Ya, deflasi Agustus disebabkan oleh turunnya harga makanan, minuman, dan tembakau yang tercatat deflasi 0,29% dengan andil inflasi 0,08%. Badan Pusat Statistik mengumumkan Indonesia mengalami deflasi 0,08% secara bulanan pada Agustus 2025. Hal itu tercermin dari indeks harga konsumen turun dari 108,6 pada Juli menjadi 108,51 di Agustus. Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismarini menjelaskan deflasi Agustus terutama disebabkan oleh turunnya harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang tercatat deflasi 0,29% dengan andil inflasi 0,08%. Berdasarkan kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki juga mengalami deflasi sebesar 0,1%, perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,06%, transportasi 0,19%, serta informasi komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,04%. Pada Agustus 2025, terjadi deflasi sebesar 0,08% secara bulanan atau terjadi penurunan indeks harga konsumen dari 108,60 pada Juli 2025 menjadi 108,51 pada Agustus 2025. Secara tahunan Indonesia masih mengalami inflasi 2,31% secara tahunan, sedangkan di sepanjang tahun berjalan Januari hingga Agustus tercatat inflasi 1,6%. Tim Liputan IDX Channel.